Hai semuanya, perkenalkan nama aku Jessica. Aku Gideon. Nama aku Sarina. Halo, nama aku Felix. Dan aku Andika. Mari teman-teman, sebelum memulai presentasi ada alangkahnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, kami akan memulai presentasi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati baik dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kau menyertai kami ya Tuhan, agar presentasi kami bisa maksimal dan bisa kami praktikkan untuk nanti ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Bapak, tinggal sampai selamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh orang baik, orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi di sini bahwa untuk dikasih tahu kepada kita bahwa semua manusia itu ada awalnya entah itu orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka semua manusia ini pada umumnya adalah berdosa dan tidak mengenal Allah. Justru daripada itu di perikop yang ini atau di ayat ini kita diingatkan kembali untuk selalu mengingat Tuhan, selalu mengetahui jalan yang benar agar kita tidak masuk ke dalam dosa. Lalu untuk di ayat ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi sini sudah dikatakan lagi, sudah diperjelas bahwa tidak ada seorang pun manusia yang benar. Tidak ada seorang pun manusia juga yang akan takut akan Tuhan. Mereka semua manusia sudah melakukan dosa dan mereka tidak menyadarinya. Lalu untuk di ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi di sini dimaksudkan bahwa manusia ini sama sekali saat melakukan dosa, mereka melakukan dengan senang hati atau dengan sengaja. Mereka tidak memikirkan rencana Allah, mereka juga tidak memikirkan Allah mereka ataupun Tuhan mereka yang sudah diciptakan. Jadi di sini dikasih tahu bahwa kita sebagai umat Kristen, kita harus mengingat Allah, kita juga harus mengikuti apa yang Allah mau agar kita tidak masuk ke dalam dosa dan kita tidak terjebak ke dalam neraka yang ada nanti di saat kita melakukan persidangan atau disidang oleh malaikat-malaikat. Sekian, terima kasih. Roma 3 ayat 12 sampai 13. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kuburan yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, pipi mereka mengandung bisa. Jadi pada Roma 3 ayat 12 di sini mengatakan, sekalipun orang berbuat baik beribu-ribu kali pun dalam ajaran Kristen, jika orang tersebut tidak memiliki iman atau tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka perbuatan baik itu tidak berkenan bagi Allah atau dianggap sebagai dosa. Yang kita tahu bahwa di ajaran agama lain atau di luar agama Kristen, bahwa orang membuat kebaikan, bahkan 1000 kebaikan untuk bisa masuk surga. Namun ini berbeda dengan ajaran Kristen yang mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu, dan segala sesuatu yang tidak didasarkan oleh iman tidaklah berkenan bagi Allah. Meskipun bagi mata manusia perbuatan baik pun itu kelihatannya baik, namun dalam kacamata Tuhan itu dianggap tidak berkenan. Jadi cara paling pertama agar kita mendapatkan pahala untuk bisa masuk ke surga adalah dengan beriman atau memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Karena apa? Ketika seseorang memiliki kepercayaan atau iman kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan mendapatkan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan bekerja melalui dia dan melakukan perbuatan baik yang berkenan bagi Allah. Bahkan orang yang sudah percaya itu sudah berkenan bagi Allah sebelum ia melakukan perbuatan baik. Tapi bukan dengan kata berkenan dengan Allah kita tidak berbuat baik atau semena-menanya dalam hidup kita, tetapi setelah kita percaya dan memiliki iman kepada Allah, maka kita harus berbuat baik agar dapat berkenan dan dapat memiliki kepercayaan yang lebih dari Tuhan ke kita. Nah,
pada ayat Roma 3 ayat 13 mengatakan bahwa perempuan mereka seperti tengana. Itu artinya adalah seseorang yang membunuh orang melalui perkataan, perbuatan yang tidak baik di mata Allah, bisa dari mulut, yaitu mulut kita sebenarnya itu berbisa, yaitu mengeluarkan kata-kata kotor, tipu muslihat yang mengundang manusia lain atau sesama kita untuk mengikuti apa yang kita perbuat. Jadi pada intinya manusia harus memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus agar bisa menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Maksudnya mereka di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah atau bahkan mengenal Allah namun hanya sekedar tahu ajarannya, namun mereka tidak melaksanakan aturan, ajaran atau hal-hal yang telah diberikan oleh Allah. Nah, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Maksudnya di sini mulut mereka itu mengucapkan hal-hal kotor, mereka berbicara hal-hal yang asar, yang tidak pantas dan tidak layak. Kemudian Roma 3 ayat 15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Maksudnya di sini mereka ini cepat atau mereka ini membunuh untuk bersenang-senang. Jadi mereka ini menumpahkan darah manusia lain hanya untuk sekadar memenuhi kesenang-sengan mereka. Kemudian ada Roma 3 ayat 16, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Maksudnya di sini hidup mereka itu mereka tidak mengenal jalan damai, mereka penuh dengan keruntuhan dan kebinasaan, mereka menginginkan keruntuhan dan kebinasaan. Artinya mereka tinggalkan di jalan mereka berarti mereka melakukan sesuai maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan keruntuhan dan kebinasaan. Yang selanjutnya Roma 3 ayat 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak mengenal jalan damai, mereka hanya mengenal jalan-jalan atau cara-cara yang berkaitan dengan pertumpahan darah, serta membunuh dan hal-hal yang tidak disenangi Allah lainnya. Kemudian ada Roma 3 ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah di sini maksudnya mereka ini tidak mengenal rasa takut kepada Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang takut kepada Allah pasti akan melaksanakan ajaran-ajarannya, seperti berbuat baik, menyembah Tuhan dan lain-lain. Nah, mereka yang disebutkan ini tidak mengenal rasa takut kepada Allah, di mana mereka bertindak semena-mena, mereka tidak melaksanakan apa yang telah Allah ajarkan, dan mereka senantiasa berbuat dosa. Oke, sekarang kita akan melanjutkan membaca Roma 3 ayat 19 sampai 22. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melanggar hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi di sini kita tahu bahwa hukum Taurat bukanlah sesuatu hukum yang jika kita tahu atau kita mengenal sebuah hukum Taurat, itu bukan berarti saat kita melakukan dosa, hukum tersebut akan membenarkan kita. Jadi hukum Taurat tidak memiliki kuasa untuk membebaskan manusia dari dosa, melainkan memberitahu bahwa manusia tidak boleh melakukan dosa atau melanggar perintah Tuhan. Jadi untuk ayat selanjutnya Roma 3 ayat 21 sampai 22. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Jadi maknanya adalah tanpa hukum di dunia, Taurat kebenaran Allah atau firman Tuhan perlahan-lahan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita sendiri. Yang seperti yang sudah dikatakan firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi-nabinya, yaitu kebenaran firman Tuhan dan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
akan diselamatkan oleh iman, dan di dalam Kristus kita semua tidak memiliki perbedaan. Amin. Baik, sekarang kami akan menjelaskan prinsip-prinsip iman yang berkaitan dengan kebebasan manusia, kemudian akan disimpulkan dalam kaitannya dengan demokrasi oleh teman kami. Oke, jadi di sini kita akan membuka Ibrani 11 ayat 1. Iman atau pistis dalam bahasa Yunani adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, prinsip iman Kristen berfokus pada kasih Allah dalam kelahiran, hidup, karya, kematian, dan sampai kebangkitan Yesus Kristus. Prinsip-prinsip iman lainnya antara lain: pertama, beriman kepada Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Lalu ada mengasihi Tuhan Allahmu, memuliakan Allah dalam hidup, membangun kerukunan hidup umat beragama, lalu melakukan penguatan iman dalam lingkungan keluarga. Jadi yang terakhir ada memahami perbedaan. Jadi kita di sini tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dengan perbedaan yang ada. Nah, hal tersebut dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita ada surat terbuka di mana kita sebagai orang percaya, kita dapat menyalurkan kasih Kristus lewat gaya hidup kita, cara berbicara kita, cara berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kita menghormati orang yang memiliki kepercayaan lain dari kita. Yang kedua, di kehidupan sehari-hari kita berbuat kasih terhadap sesama, tidak terkecuali orang yang menganiaya kita akibat iman kita kepada Kristus. Yang ketiga, menghormati kebudayaan agama lain. Yang keempat, orang lain memilih haknya, dan lain-lain. Nah, itulah contoh iman Kristen yang berkaitan dengan demokrasi. Lalu kita akan membahas tentang hubungan Allah atau hubungan Kristen dengan kebebasan manusia. Di sini dengan judul Allah tidak mengambil kebebasan manusia. Satu hal yang harus kita sadari, bahwa kita tidak ada lagi yang lebih bertanggung jawab dalam hidup kita lebih daripada diri kita sendiri. Tuhan saja tidak dapat dituntut untuk melakukan pertanggungan jawab atas nasib kekal seseorang, sebab Tuhan tidak dapat mengendalikan kehendak bebas seseorang untuk berbuat benar ataupun salah. Tuhan juga telah menyerahkan kedaulatan kepada manusia untuk menentukan nasib kekalnya sendiri. Sebagai buktinya, kita dapat melihat kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habel, bangsa Israel, dan banyak lagi di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa manusia menentukan takdirnya sendiri. Semua itu pada dasarnya menunjukkan kepada kita fakta adanya hukum tabur tuai, yang dimana hukum tabur tuai adalah bahwa manusia menentukan nasib atau takdir serta keadaan dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Jadi Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk bertindak dan menentukan keadaan dirinya berdasarkan hukum dan keadilan Tuhan. Jadi mau bagaimanapun juga, manusia harus tetap terikat dengan hukum dan keadilan Allah. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari realitas ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah suatu sistem yang digunakan oleh negara ini, yaitu negara Indonesia, di mana sistem tersebut memprioritaskan rakyatnya dalam segala keputusan. Contohnya seperti pemiluan atau pemilihan calon presiden, di mana dari Sabang sampai Merauke akan dilakukan pemungutan suara, sehingga pemungutan suara dari rakyat itu akan menentukan hasil dari pemilu tersebut. Sehingga sistem demokrasi adalah sistem yang diciptakan untuk rakyat, karena sistem tersebut lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga sistem demokrasi tersebut tidak akan memihak pada satu pendapat, melainkan akan mencari jalan titik tengahnya dari semua pendapat masyarakat di Indonesia. Dan terakhir saya akan menjelaskan keterkaitan atau kesimpulan mengenai yang
telah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nah, yang pertama Jessica tadi sudah menjelaskan tentang iman Kristen atau prinsip iman Kristen. Nah, dia telah menjelaskan kalau iman Kristen itu adalah dasar. Iman Kristen itu dasar bagi setiap manusia untuk hidup di bumi yang diciptakan Allah ini. Jadi iman Kristen itu dapat membawa suatu perubahan untuk dunia menjadi lebih baik lagi. Iman Kristen itu kan mencakup Alkitab atau segala hal-hal yang telah diajarkan oleh Allah. Nah, namun keterkaitannya dengan kebebasan manusia dan demokrasi. Kebebasan manusia berarti Allah memang menciptakan aturan-aturan tersebut, namun Allah tidak memaksa kehendak manusia untuk harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Tetapi Allah telah menjelaskan aturan-aturan tersebut untuk membawa dunia menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi manusia yang beriman, pokoknya untuk membawa hal-hal baik. Dimana keterkaitannya dengan demokrasi, yaitu dalam demokrasi seperti yang kita ketahui yang telah dijelaskan oleh Sedina, demokrasi itu suatu sistem di mana rakyat atau manusia itu memiliki kehendak yang bebas, di mana mereka memiliki keinginan yang bebas sesuai diri mereka masing-masing. Jadi tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun oleh siapapun, misalnya dari keluarga, teman atau apapun itu terhadap diri mereka. Jadi mereka bebas untuk menentukan pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang ingin mereka buat. Nah, Allah mengizinkan demokrasi dalam setiap manusia, di mana manusia itu dibebaskan untuk melakukan hal yang sesuai dengan Tuhan. Namun manusia itu sendiri harus tersadar apakah tindakan atau kelakuan yang telah mereka lakukan itu sudah sesuai di hadapan firman Tuhan atau belum. Allah menciptakan ajaran-ajarannya itu demi kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Itu tergantung dari setiap diri masing-masing manusia untuk melaksanakan atau menaati firman-Nya. Apabila manusia menaati firman-Nya, maka dunia akan menjadi lebih baik, akan terjadi kedamaian, ketentraman dalam kehidupan ini. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan presentasi. Mari kita semuanya bersatu dalam doa untuk menutup presentasi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami telah menyelesaikan proyek kami. Kiranya proyek ini dapat bermanfaat Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. 19 ayat 3 sampai salah. Kenapa harus aku di depan? Oke, sekarang kita Gideon.